Nggak jelas. Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Masih semangat kah hari ini? Cukup bersemangat. Ya, semangat sekali, Bu. Wah, bagus sekali nih. Ada yang cukup bersemangat, ada yang semangat sekali. Nah, jika seperti itu, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Muammar bisa memimpin doa terlebih dahulu? Siap, Bu. Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Muammar yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya, benar kata Mbak Alma. Oke, sebelum kita memulai, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kita mulai dari Mbak Dita. Mbak Dita, tolong Mbak Dita sebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal kelas, hobi, cita-cita, dan apa sih yang Mbak Dita lakukan akhir-akhir ini? Silakan Mbak Dita, bisa dimulai. Ya, baik, Bu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Kamila Rahmati. Saya biasa dipanggil Dita. Asal kelas saya dari IPS 1, Bu. Kemudian hobi saya itu berolahraga, lebih tepatnya ke badminton. Terus cita-cita saya itu ingin menjadi arsitek yang sukses, begitu, Bu. Terus yang sering saya lakukan akhir-akhir ini itu saya sering keluar rumah melihat pemandangan, terus saya menggambar apa yang saya lihat itu, Bu. Wah, bagus sekali. Berarti Mbak Dita Sudah begitu, mulai mengembangkan apa yang Mbak Dita minati ya. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya saya ingin mendengar suaranya Mbak Lintang nih. Mbak Lintang hadir? Hadir, Bu. Ya, silakan Mbak Lintang menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal kelas, hobi, cita-cita, dan apa sih yang Mbak Lintang lakukan akhir-akhir ini? Ya, halo teman-teman semua. Nama aku Lintang Tita Nastiti, biasa dipanggil Lintang. Aku dari kelas 10 bahasa. Kalau hobi aku sih membaca. Terus cita-cita aku jadi penulis nanti biar kayak di sana. Terus yang aku lakukan akhir-akhir ini tuh aku jadi suka basket. Jadi aku akhir-akhir ini basket gitu karena aku menemukan idola baru namanya Anthony Davis. Tuh teman-teman. Wah, itu akan mempengaruhi Mbak Lintang ingin menjadi pembasket atau menjadi penulis atau enggak tuh Mbak Lintang? Enggak sih, Bu. Nanti mungkin calon suami saya aja pebasket gitu. Baik. Mari kita doakan Mbak Lintang agar mempunyai suami pembasket. Oke, selanjutnya Ya, Ibu mau mendengar suaranya Mbak Elok nih. Mbak Elok hadir? Hadir, Bu. Ayo, silakan Mbak Elok, boleh perkenalan. Baik, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tialok Wulandari, biasa dipanggil Elok. Dari kelas IPA 1, terus hobinya karate, lalu cita-citanya jadi petinju, Bu. Terus yang sering dilakukan akhir-akhir ini nontonin vlognya, nonton tarung-tarung di YouTube gitu, Bu. Asik banget. Wah, Mbak Elok punya tokoh idola siapa gitu? Chris John atau siapa mungkin?
Wah, Ibu pinter banget. Itu salah satu tokoh idola saya. Tapi sayang sekali dia sudah gantung sarung Iya. tinju ya. Oke, Mm-mm. selanjutnya kita ke Mbak Rika. Mbak Rika ada? Ya, hadir Bu. Silakan Mbak Rika perkenalan. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farika Tunisa, biasa dipanggil Rika, dari kelas IPS 1. Hobinya memasak, cita-cita mau jadi pengusaha. Yang sering lakukan selama beberapa bulan terakhir itu karena sekolahnya juga online gitu Bu, jadi bisa sambil mengasah hobi gitu Bu. Sering juga bikin Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Rika pengen buka usaha apa sih? Catering kah? Atau usaha kos-kosan? Atau usaha apa? Buka warteg? Atau gimana? Sinyalnya di rumah Rika jelek, Bu. Begitu. Bu. Maaf, Bu. Oke. Mau menjawab atau nanti Ibu langsung ke orang berikutnya? Yang tadi kegiatan yang dilakukan beberapa bulan terakhir itu, Bu. Apa? Ibu nanya Mbak Rika mau membuka usaha apa gitu. Oh gitu. Ya mohon maaf tadi belum itu Bu, belum connect lagi. Ya, nggak apa-apa. Pengennya sih usaha kayak makanan gitu, Bu. Itu bagus sekali sih. Semoga berhasil ya Mbak Rika. Selanjutnya kita ke Mbak Yohana. Ya, perkenalkan nama saya Yohana Yubilia Tias Purwajati, biasa dipanggil Yohana dari kelas IPS 30. Kalau hobi saya masak, Bu. Terus cita-cita saya menjadi chef, Bu. Chef. Terus apa yang Mbak Yohana lakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih saya sama PJJ, selain belajar, itu kalau di waktu luang saya suka nonton video di YouTube, Bu, soal masak gitu, Bu. Terus juga saya nonton MasterChef, Bu. Bagus sekali. Oke, Mbak Yohana, bisa diteruskan dan dikembangkan masaknya itu ya. Selanjutnya kita ke Mbak Alma nih. Kenalkan, nama saya Alma Dwi Arvina, dari kelas IPS 1. Hobi saya itu baca novel sama masak, dan akhir-akhir ini yang saya lakukan nontonin food vlogger, Bu. Food vlogger. Sangat bagus untuk menambah inspirasi ya Mbak Alma. Iya, betul. Food vlogger favoritnya siapa nih Mbak Alma? Mungkin Mbak Alma suka nonton mukbang, atau segala macam? Iya, banyak, Bu. Soalnya saya suka berbagai macam, dari yang luar negeri juga ada, yang dari sini juga, dari Indonesia juga ada, Bu. Bagus sekali. Oke, terima kasih Mbak Alma. Selanjutnya kita akan mendengar suaranya Mas Muammar nih. Mas Muammar mungkin bisa perkenalan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Muammar Maulana, bisa dipanggil Maul. Asal kelas IPS 3. Hobi saya itu bermain musik. Ya, bermain musik. Sama cita-cita saya itu ingin menjadi seorang guru. Gitu, Bu. Apa sih yang Mas Muammar lakukan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, saya lebih banyak kerjakan tugas dengan latihan bermusik, Bu. Latihan bermusik. Jadi Mas Muammar nantinya pengen jadi guru musik, guru seni, seperti itu? Ya. Baik sekali. Setelah Ibu dengar dari cita-cita kalian dan hobi kalian, berarti kalian ini sangat banyak yang menyukai memasak ya?
Mungkin nanti bisa memberikan Ibu makanan untuk mencobai makanan kalian gitu. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, suasana hati kalian saat ini tuh seperti apa sih? Merasa sedihkah, senangkah? Kalian bisa menjawab lewat kolom chat ya. Kan Ibu baca. Wah, ada yang jawab capek. Senang. Wah, Mbak Lintang senang kenapa nih? Wah, banyak yang jawab senang. Happy. Oke. Happy sama senang itu sama ya, sedang. Sedang apa Mbak Rika? Sedang, Asik. jadi ya nggak terlalu senang juga, nggak terlalu sedih juga gitu. So-so, Bu. Separuh-separuh. Kalau bahasa Inggris itu so-so, Bu. So. 50-50, Bu. Oke. Selanjutnya Mas Muammar bahagia nih ya. Semoga kalian selalu bisa senang selalu dan bahagia selalu. Dan semoga Mbak Yohana yang lagi merasa capek bisa segera hilang capeknya. Oke. Jawabannya itu sangat beraneka ragam. Mbak Yohana kan merasa capek hari ini. Semoga jawabannya itu kan sudah jujur dan semoga itu bisa berubah gitu ya Mbak Yohana perasaan capeknya. Oke, sebelum kita memulai layanan hari ini, kita tentukan dulu nih. Kita akan melakukan layanan itu selama berapa jam, berapa menit, atau berapa detik? 20 menit, Bu. 40 menit, Bu. 40 menit. Mungkin ada yang 30 lain. menit saja, Bu. 30 menit saja. 30 menit. Oke, karena tadi ada yang memilih 20 menit, ada yang memilih 40 menit, jadi Ibu akan mengambil tengah-tengah yaitu 30 menit ya, agar tidak terlalu lama juga. Oke, baik kita akan melakukan layanan selama 30 menit. Untuk itu, kita sebelum kita memulai layanan, kita akan merefresh pikiran kalian terlebih dahulu. Ibu akan melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh teman kalian. Ada yang tahu nggak siapa? Kira-kira yang akan Ibu tunjuk untuk ice breaking pada hari ini? Yohana, Bu. Sepertinya tahu, Bu. Akan menunjuk yang paling atraktif. Elok saja, Bu. Yohana, Bu. Elok, Bu. Elok, Bu. Elok. Boleh tuh, Bu. Dia senang sekali, Bu. Elok senang, Bu, kalau disuruh tampil, Bu. Elok, Bu. Ibu sepertinya lebih banyak yang suka Mbak Elok untuk memperagakan ya. Iya, Jadi, Bu, soalnya dia sering Iya, main Bu. TikTok. Jadinya lebih Iya, Bu. kayak gimana? lebih ekspresif ya berarti ya. Iya, lebih ekspresif, Bu, anaknya, Bu. Oke, nanti jadinya Mbak Elok ini akan memperagakan kata yang berupa perilaku atau perasaan. Nanti kalian akan menebaknya. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Paham. Mengerti, Bu. Nanti Mbak Elok akan memberikan 5 kata. Dan kalian akan menebaknya selama 20 detik per katanya. Baik, kalian sudah siap? Siap. Bu, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Kalian coba menebak, ini Ibu sedang kenapa? Perhatikan baik-baik, oke? Oke. Tebak, Ibu kenapa? Kedinginan habis mandi, Bu. Kedinginan, Bu. Nah, Bu. Nah, benar Ya, sekali jawabannya Mbak Dita itu tadi, kedinginan. Oke, kita bisa memulainya. Mbak Elok bisa tolong memperagakan gerakan yang sudah Ibu berikan. Pertama. Ini yang pertama ya. Oke. Aduh. Main game online. Main game. Main apa? Selfie. TikTok kan, Bu. Bikin vlog. Kecanduan gadget, Bu. Lagi mabar, Bu. Nah, benar Kecanduan sekali. Push rank. Benar sekali jawabannya Mbak Lintang. Kecanduan gadget. Oke, mungkin Mbak Elok bisa soal selanjutnya.
Baca buku. Belajar. Belajar. Ketiduran, Bu. Tiduran habis baca buku, Bu. Tidur itu, Bu. Apa nih jawabannya? Ayo yang lebih Tidur. mendekati. Ngiler saat belajar. Ngiler saat belajar. Ketiduran, Bu, waktu ngerjain PR dan belajar. Kecapean main game, Bu. Nah, benar itu Mbak Yohana Terus jawabannya waktu tadi. belajar ketiduran. Kita benar itu Mbak Dita juga tidur saat belajar. Selanjutnya Mbak Elok soal ketiga. Marah-marah. Ngelawak. Sambat. Marah, Sambat. Bu. Itu lagi bahagia. Marah. itu, Bu. Sambat. Oke. Tadi benar Marah jawabannya Mbak Yohana, Mas Muammar dan semuanya itu jawabannya marah-marah. Selanjutnya soal selanjutnya Mbak Elok. Malu. Berdoa, Bu. Malu. Ciluba. Kedinginan. Ayo tebak. Meluk diri sendiri. 10, 9, Malu. 8, Malu. 7, Menutup. Menutup pintu. 5, Apa iki? Menutup, Bu. Menutup Tiga. diri. Benar sekali Bu, jawabannya. Tidak Mbak Dita. bersosialisasi. Ya benar. Benar jawabannya menutup diri. Oke, selanjutnya soal selanjutnya Mbak Elok. Soal terakhir. Murung. Jomblo. Diputus pacar, Galau, Bu. Bu. Galau habis putus cinta. Diputus Putus cinta. pacar. Iya, Bu, Ayo. galau itu. Putusin, Bu. Ayo bisa Kangen Nggak dibeli ya. seblak. Nggak Kalau dibeli kali- seblak. Kalau kalian Nggak galau itu diajak kalian main ke Semarang, merasa apa Bu. sih? Sedih, Bu. Kesepian, Sepi. Bu. Nangis, Bu. Sedih, kesepian. Nangis. Benar itu benar sekali jawabannya. Nangis, Bu. Kesepian. Ya, nangis itu. Mbak Rika suka nangis mungkin? Oke, Kayaknya iya deh, jawabannya. Bu. Seperti itu, gak apa-apa Mbak Rika menangis itu hal yang wajar. Jadi, terima kasih Mbak Elok sudah memperagakan sangat hebat sekali sehingga teman-teman Mbak Elok bisa menjawab dengan benar. Dan menurut saya, menurut Ibu, Mbak Elok ini sudah sangat keren. Menurut kalian tadi Mbak Cocok Elok jadi itu, aktor nggak, Bu? wah cocok banget menggantikan artis yang sudah Chelsea Island, Bu. Gantiin Chelsea Island. Chelsea boleh, Island boleh. macam mana? Main anonim. Gantiin temon, Bu. Ibu tunggu filmnya ya Mbak Elok. Oke. Menurut kalian tadi Mbak Elok itu berhasil nggak sih memperagakan apa yang Ibu maksudkan itu? Berhasil, Bu. Berhasil Bu. banget, Bu. Mudah Berhasil. dipahami. Oke, Hasil sekarang buat bingung, Bu. berhasil buat bingung. Oke. Mungkin Mbak Elok bisa lebih ekspresif lagi ya Mbak Elok. Oke. Jadi silakan beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Elok yang sudah memperagakan ice breaking pada siang hari ini. Ice breaking tadi itu sangat bagus untuk menguji konsentrasi kalian. Dan sekarang kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apa ya, ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Saya, Bu. Saya sudah. Belum pernah, Bu, saya. Oke, Mbak Lintang, coba Mbak Lintang, Belum, apa sih Bu. bimbingan kelompok itu? Belum. Kalau sepengalaman saya, menurut saya bimbingan kelompok itu suatu kegiatan gitu, Bu, bersama guru BK dan teman-teman yang lain untuk membahas suatu topik. Bagus sekali. Ada yang ingin berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yohana. Menurut saya bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa-siswa yang sedang mengalami masalah, Bu, gitu. Sangat bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Lintang dan Mbak Yohana. Jadinya bimbingan kelompok itu merupakan sekumpulan individu yang berisi 8 sampai
12 orang yang berisi, untuk membahas suatu topik permasalahan yang sudah disepakati gitu. Nah, dalam bimbingan kelompok tuh ada hal yang harus diperhatikan. Apa sih hal yang harus diperhatikan tersebut? Asas, Bu. Oke, benar sekali Mas Muammar. Mungkin Mas Muammar bisa membantu Ibu untuk menyebutkan asas-asas apa saja yang ada di dalam bimbingan kelompok? Yang berbukaan, ketiga kesukarelaan, dan keempat terakhir kenormatifan. Nah, betul sekali. Jadi, Ibu ulang ya, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus memperhatikan asas-asas tersebut? Mungkin Mbak Alma ingin berpendapat? Apa Bu? Udah kurang sinyalnya Bu, kurang ini. Oke, jadi kenapa kita harus memperhatikan asas-asas tersebut? Ya karena biar sesuai dengan apa ya yang peraturannya, jadi sesuai dengan berjalan, biar bisa berjalan dengan lancar mungkin Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Alma. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam suasana kelompok. Lalu, ada yang tahu nggak sih untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini tuh apa? Untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama, Bu. Nah, tepat sekali Mbak Lintang. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan strategi bersama dalam menangani permasalahan yang dibahas di dalam kelompok. Dengan demikian dapat menumbuhkan hubungan yang baik antar anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan, sebagaimana terungkap dalam kelompok tersebut. Manfaatnya, kita bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh diri sendiri. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Lalu kegiatan apa, Bu, yang akan kita lakukan hari ini, Bu? Oke, yang harus kalian lakukan hari ini adalah Ibu sudah menyiapkan suatu video yang nantinya kalian akan menanggapi dan berdiskusi pada sesi diskusi, lalu rundingkan bersama apa cara yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kalian sudah mengerti? Mengerti Bu. Mengerti, Bu. Oke, Mengerti, baik. Bu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai smartphone addicted atau kecanduan gadget. Udah pernah dengar sebelumnya? Pernah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Alasan topik ini Ibu ambil karena berdasarkan yang Ibu lihat, kalian itu bermain gadget lebih dari 12 jam dalam sehari. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah ada yang tahu apa itu kecanduan gadget? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Saya. Mbak Dita. Ya, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, menurut saya kecanduan gadget itu memakai gadget dengan berlebihan atau dengan waktu yang di luar jamnya, begitu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Dita. Apakah kalian sudah paham dengan tugas-tugas yang tadi Ibu sebutkan? Dan apa yang harus kalian lakukan? Atau ada yang ingin kalian tanyakan lagi kepada Ibu? Sudah paham, Bu. Sepertinya sudah paham, Bu. Baik. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan layanan pada hari ini? Siap. Ya, sudah, Bu. Siap, Bu. Oke. Ibu akan memulai share screen dan kalian harus memperhatikan videonya ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Belum. Belum. Sudah. Bu. Sudah. Udah terlihat gambarnya. Sudah mulai. Iya, sudah. Sudah, oke. Ibu mulai ya. Ya. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri pada teknologi. Seakan hidup sendiri. Sama sepertiku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini. Sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Oke, Ibu akan berhenti share screen ya. Oke. Bentar. Menurut kalian gimana sih setelah menonton film ini? Apa yang kalian rasakan? Saya, Bu, saya ingin berpendapat, Bu. Iya. Apa yang Mbak Yohana pikirkan tentang film tadi? Menurut saya film itu tadi itu menggambarkan apa yang kebanyakan sedang terjadi pada remaja saat ini, Bu. Khususnya pada dalam diri saya, Bu. Pada saat ini tuh kebanyakan para remaja itu lebih fokus terhadap apa aja yang ada di gadget, Bu, di sosial media, Bu, daripada melihat keadaan di lingkungan sekitar kita, Bu. Benar sekali. Seperti itu, Bu. Saya juga ingin menambahi pendapatnya Mbak Yohana, Bu. Ya, silakan, Mbak. Saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Yohana tadi. Tapi menurut saya tuh dengan semakin canggihnya teknologi malah justru tuh menjauhkan yang dekat, Bu. Jadi kan teknologi tuh sisi positifnya mendekatkan yang jauh ya, tapi rata-rata sekarang tuh malah bikin jauh yang dekat, Bu. Jadi komunikasi sama orang-orang terdekat tuh jadi kurang gitu, Bu, sekarang. Benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Mbak Rika mungkin ingin menambahkan? Sepertinya Rika sudah sinyal, Bu. Oke, siapa iya, tadi? saya, Bu. Ya, gimana Mbak Rika? Selain itu juga tadi saya juga merasa lebih emosional gitu, Bu, seperti ketika saya main game gitu, ketika ada panggilan masuk itu saya suka marah-marah gitu, Bu. Jadinya kayak orang lain itu kayak mengganggu gitu, Bu, mengganggu saya lagi main game, mengganggu kesenangan saya gitu, Bu. Wah,
Terima kasih untuk pendapat yang sudah kalian ungkapkan, karena ini sangat menarik sekali ya. Jadi, menurut kalian itu apa sih ciri-ciri dari kecanduan gadget setelah Mbak Yohana, Mbak Elok, dan Mbak Rika mengungkapkannya? Saya Bu izin berpendapat. Ya, silakan Mbak Dita. Menurut saya perubahan emosi yang tadi dikatakan Mbak Rika itu juga termasuk ciri-ciri kecanduan gadget ya Bu. Karena ketika orang itu sudah memegang gadget, lah itu pasti dia akan sering menyendiri lah. Kemudian dengan menyendiri itu lama-kelamaan dia menarik diri dari lingkungan. Dia lebih memilih menarik diri dari lingkungan daripada berinteraksi dengan misalnya keluarga atau dengan teman-teman atau dengan lingkungan sekitar. Begitu Bu. Terima kasih Mbak Dita, jawaban yang sangat bagus. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Alma. Ya, jadi seperti apa yang Ibu dan Dita sudah sampaikan sebelumnya, penggunaan yang berlebihan itu seperti hampir 24 jam pasti memperhatikan HP terus gitu. Jadi lupa gitu sama kewajiban-kewajibannya serta abai sama kesehatannya Bu, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Lintang mau berpendapat. Saya setuju sih. Ya. Ya, saya setuju Bu dengan pendapat dari Dita dan juga Alma tadi. Semakin kesini tuh juga orang tua tuh semakin membebaskan anaknya untuk menggunakan gadget. Bahkan di lingkungan sekitar saya itu anak-anak yang masih bayi gitu Bu sudah dipegangi gadget. Karena menurut orang tuanya pasti ya yang terbaik gitu anaknya biar nggak nangis lagi. Padahal menurut saya itu bukan sesuatu hal yang positif gitu Bu untuk parenting gitu. Seperti itu. Oke, mungkin Mas Muammar ada komentar? Saya menambahkan salah satu dampaknya tentu akan terjadi penurunan kepada kesehatan mata pada individu tersebut. Benar sekali, jawaban yang sangat memuaskan dari adik-adik. Ciri-ciri individu yang sudah mengalami kecanduan gadget itu seperti marah-marah ketika kalah ataupun diganggu oleh orang lain, bahkan menarik diri dari lingkungan dan seperti tidak membutuhkan orang terdekat. Individu tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sehingga penggunaan gadget melebihi jam yang seharusnya dan efeknya itu pekerjaannya jadi tidak selesai, kewajiban-kewajibannya terlewatkan, serta menurutnya kesehatan. Kan kalau dipakai 24 jam pasti kan kalian jadi begadang, terus matanya juga jadi selalu memperhatikan HP, seperti itu. Nah, ada satu hal yang kalian lupakan. Biasanya kalian menggunakan gadget untuk melarikan diri dari permasalahan. Benar atau tidak? Benar sih Bu. Saya juga seperti itu. Saat menggunakan gadget itu saya seperti melupakan permasalahan yang saya alami. Jadi saya bisa tertawa gitu karena hal-hal yang lucu di internet. Kebanyakan memang seperti itu. Gadget dijadikan sarana untuk melarikan diri dan mengabaikan permasalahan yang sedang dialaminya, sehingga akan menimbulkan dampak. Ada yang tahu apa dampaknya? Mungkin Mbak Yohana mau berpendapat? Bu. Ya, silakan Mbak Yohana. Ya, menurut saya dampak dari kecanduan gadget itu susah konsentrasi Bu, karena pikiran kita menjadi fokus terhadap gadget tersebut, terhadap permainan atau segala hal yang ada di sosial media Bu. Itu saya juga kadang kalau misalkan belajar atau mengerjakan tugas malah suka kepikiran jokes atau quotes-quotes yang ada di sosial media Bu. Bagus sekali. Kalau Mas Muammar, menurut Mas Muammar apa sih efek dari gadget itu kepada diri Mas Muammar?
individu menjadi malas, Bu. Maunya main HP terus. Niatnya tugas, malah main HP sampai larut malam, sampai lupa sama waktu, Bu. Begitu ya. Saya juga mau menambahi pendapat Mas Amar, Bu. Menurut saya, selain menjadi malas, kita juga jadi sulit gitu, Bu, dekat dengan orang lain di dunia nyata. Karena kalau nggak bawa HP tuh biasanya jadi merasa gelisah gitu, Bu. Padahal di sekitar kita. Ya, terima kasih jawaban yang sangat bagus Mbak Yohana, Mbak Lintang, dan Mas Muammar. Kecanggihan teknologi ini menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi kita. Jadi, apa sih dampak positifnya dulu dari kecanduan gadget, dampak positif dari kecanggihan teknologi ini? Saya, Bu. Ya, silakan belok. Kalau dampak positifnya jelas banget, banyak banget ya, Bu. Jadi bisa mendapatkan informasi yang banyak dari berbagai sumber yang ada di gadget terutama. Terus bisa mudah berhubungan dengan orang-orang yang jauh, dengan kerabat-kerabat yang mungkin berada di luar kota atau di luar negeri, seperti itu, Bu. Jadi bisa mudah berkomunikasi. Ya, benar sekali. Itu dampak positifnya ya. Dampak negatifnya mungkin Mbak Lintang ingin menambahkan setelah kita berdiskusi tadi. Iya, seperti tadi ya Bu yang sudah dibahas, jika penggunaannya tidak tepat nanti bisa membuat kita jadi malas, atau mungkin yang biasanya saya lakukan itu kalau lagi belajar, terus tiba-tiba ada notif handphone, itu saya langsung memegang handphone gitu Bu, padahal saya lagi belajar. Nah itu juga dampak negatifnya sih Bu. Dan juga informasi itu jadi, kalau kita tidak pintar-pintar menyaring, itu tuh kita bisa kemakan hoax kayak gitu-gitu Bu. Nah, benar sekali. Jawaban yang sangat luar biasa dari Mbak Elok dan Mbak Lintang. Ibu mau coba tanya nih, Mas Muammar biasanya kalau main HP itu ngapain sih Mas Muammar? Main game kah? Atau chattingan? Atau mendengarkan lagu? Oke, Mas Muammar masih di sini? Oke, kita coba tanya yang lain aja. Mbak Dita, kalau misalnya main HP itu Mbak Dita ngapain sih Mbak Dita? Ya Bu, saya biasanya itu drakoran sambil chattingan Bu. Soalnya kalau drakoran itu kan banyak episode. Ya, jadi kayak ketagihan terus Bu, pengen nonton-nonton terus gitu. Biasanya itu Mbak Dita berapa lama? Biasanya itu sehari full itu bisa Bu, bisa satu judul tuh udah selesai bisa. Wah, hebat sekali. Makanya nggak keluar kamar gitu Bu. Jadi jarang berkumpul dengan keluarga juga ya Mbak Dita? Iya benar Bu. Kalau Mbak Yohana ini biasanya ngapain sih kalau main HP tuh? Kalau saya tuh biasanya itu Bu, suka menonton video yang lucu-lucu Bu, di Instagram, di Twitter Bu, gitu Bu, kayak buat refreshing Bu. Terus juga suka nonton kayak acara-acara mukbang, atau video-video masak lainnya gitu Bu, di YouTube Bu. Nah itu kan biasanya tuh videonya cuma 5 menit Bu, 5 menit gitu, tapi kan nggak berasa kan Bu, satu video udah 5 menit, terus video selanjutnya, terus tahu-tahu udah 2 jaman Bu di YouTube. Gitu Bu, jadi suka lupa Bu kalau misalkan ada tugas Bu, seperti itu Bu. Bermacam-macam sekali ya yang kalian lakukan untuk menggunakan HP itu. Lalu cara apa sih yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi kecanduan gadget? Mungkin Mbak Elok mau berpendapat? Kalau saya sendiri sih, saya juga belum bisa ya Bu. Tapi saya berusaha. Saya lebih ke itu sih Bu, membatasi waktu saya dalam bermain gadget, dan lebih ke memanajemen diri saya sendiri Bu. Kayak, oh ini saatnya main
gadget, oh ini saatnya belajar, oh ini saatnya apa, kayak gitu. Jadi lebih ke membatasi diri sama membatasi waktu kapan untuk bermain dan kapan untuk tidak gitu, Bu. Tepat sekali. Selain contohnya Mbak Elok tadi untuk membatasi diri segala macam, mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain dari cara menghadapi kecanduan gadget? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Alma ya ini suaranya. Iya, kalau saya benar sih kata Elok tadi, Bu. Jadi kita harus tahu kapan kita harus bermain game, kapan kita harus megang HP, kapan kita harus belajar. Jadi biasanya dimaksimalin gitu loh, Bu. Misalkan sehari berapa lama main HP, terus kalau bisa misalkan kalau lagi banyak tugas jauhkan gitu loh HP dari jangkauan mata biar nggak kelihatan gitu sih. Baik sekali. Jadi biasanya tuh hal apa sih yang kalian lakukan agar nggak selalu menggunakan gadget? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Elok. Kalau saya sendiri sih bisa menyibukkan diri ya, Bu, dengan mungkin mencari-cari kegiatan. Kalau saya sekarang sih latihan masak atau latihan karate kayak gitu, Bu. Jadi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti itu, Bu, daripada bermain gadget. Bagus sekali. Jadi pesan Ibu, selain itu taruhlah smartphone kalian ketika kalian sedang berkumpul atau berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain tentu akan merasa sangat dihargai dengan perlakuan kalian. Jadi apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Syukurlah. Ya. Jadi menurut kalian gimana sih layanan konseling pada hari ini? Kalau menurut saya, pelayanan kali ini tuh sangat menarik ya, Bu, topik yang dibahas. Karena saya sendiri juga semakin menyadari gitu, Bu, ternyata banyak waktu yang saya gunakan itu terbuang gitu untuk bermain gadget. Benar sekali. Jadi, pesan dari Ibu adalah gunakanlah waktumu sebermanfaat mungkin dan kembangkan potensi yang kalian miliki. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Apakah ada sesuatu hal yang masih mengganjal atau kalian ingin tanyakan kepada Ibu? Cukup sih, Bu. Tidak ada. Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, Ibu rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungin Ibu di ruangan BK atau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Elok, silahkan memberikan kesimpulan materi hari ini. Oke, baik, Bu. Dari apa yang saya dapatkan pada bimbingan kelompok pada hari ini, saya merasa bahwa gadget itu memang baik, memang ada sisi positif dan negatifnya tergantung penggunanya. Jadi kita sebagai penggunanya harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Apalagi tadi yang disebutkan bahwa dampak negatifnya sangat banyak, jadi kita harus mencari dampak-dampak positif dari pemakaian gadget seperti itu, Bu. Nah, kesimpulan yang sangat baik, Mbak Elok. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan suara Mbak Alma nih. Mbak Alma, apa perasaan kamu mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Rasanya cukup senang sih ya, Bu, karena saya jadi tahu gitu apa aja sih dampak negatifnya kecanduan gadget, terus dampak positifnya juga tentu saja jadi tahu juga. Selain itu, jadi saya bisa memanajemen diri saya sendiri biar tidak terus-terusan megang HP seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Alma. Setelah berdiskusi hari ini, Mbak Rika, tindakan apa sih yang ingin Mbak Rika lakukan ke depannya? Jadi saya mau mengurangi begitu, Bu. Saya mau menggunakan HP kalau ada misal kebutuhan gitu. Jadi menggunakan HP ke hal-hal yang lebih positif gitu, Bu. Baik sekali.
Oke, penutup dari Ibu yaitu gadget itu memang mengasyikkan, tapi alangkah baiknya smartphone membuat kamu menjadi orang yang smart sehingga adik-adik dapat menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tuh. Jadi sudah paham kan? Oke, baik. Paham. Cukup Paham, Bu. Ya, sekian. paham, Bu. Cukup sekian, terima kasih untuk partisipasi adik-adik pada hari ini. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Terima Ibu kasih, Olivia. Kak Melia.